Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How's everything? Welcome back to BBI Belajar Bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas sebuah istilah concern form atau passion concern form. Adalah istilah yang biasa dipakai di kedokteran, keperawatan, atau pelayanan kesehatan dan penelitian ya. Kita mulai dari definisinya dulu ya. Dalam Collins Dictionary dikatakan definisi dari concern form adalah a form signed by a patient prior to a medical procedure to confirm that he or she agrees to the procedure and is aware of any risks that might be involved. Jadi singkatnya, consent form itu adalah formulir yang ditandatangani oleh pasien sebelum medical procedure atau penanganan kesehatan medis itu dilakukan kepada pasien. Maka form ini harus ada, baik itu setuju ataupun tidak disetujui. Sementara di Macmillan Dictionary definisinya lebih pendek. A document that someone signs to show that they will allow something to happen. Jadi jelas ya, consent form ini sebagai formulir syarat ya sebelum dilakukan atau dilanjutkannya medical procedure, prosedur kesehatan atau perawatan kesehatan terhadap pasien. Consent form ini menyangkut tentang resiko, baik itu resiko baik dan resiko tidak baik dari tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Saya akan tampilkan sambil saya baca ya, biar kita tahu apa saja sih yang ada di dalam consent form ini. Nah, saya akan pakai contoh yang saya ambil dari NHS tadi ya, Patient Concern Sheet gitu, atau formulir persetujuan pasien. Ada tulisan yang pertama adalah I'm Monica. I'm ini berarti nama pasien. I'm Monica Tiara Anastasia understand and agree to the following. Artinya adalah saya Monica Tiara Anastasia memahami dan menyetujui apa yang ditulis sebagai berikut gitu. Following itu berikut di bawah ini. Yang pertama, treatment goals. Treatment goals ini adalah tujuan dari treatment atau tujuan dari operasi atau intervensi atau usaha medis yang akan dilakukan kepada pasien. Treatment goals ya, tujuannya apa? I understand that the goal of the treatment is to try to cure my own illness. Saya memahami bahwa tujuan dari treatment ini atau upaya kesehatan pelayanan kesehatan ini to try to cure, ada cure ya, untuk mencoba usaha ikhtiar menyembuhkan penyakit yang saya punya gitu ya. Jadi yang pertama, treatment goals, kita paham tujuannya, nggak boleh asal tanda tangan ya. Next, kemudian ada risk and benefits. I understand that there are risks and benefits associated with treatment, and I have the opportunity to discuss them with my healthcare provider. Sampai di sini kita berhenti dulu. Saya memahami, understand, and there are risks. Ada risiko, ada risiko konsekuensi ya, kalau berhasil dan kalau tidak berhasil dari treatment ini. And benefit, risk and benefits. Jadi risiko dan manfaat dari treatment yang akan dilakukan. Kemudian, and I have the opportunity, dan saya punya kesempatan, boleh, to discuss them with my healthcare provider. Bisa mendiskusikannya dengan pihak terkait, ya rumah sakit, dokter, dan seterusnya. I understand that benefits may not be immediate. Saya memahami bahwa benefits, keuntungannya, hasilnya may not be immediate, tidak langsung ya. Ya kalau langsung alhamdulillah ya. And there may be potential side effects or complications. Dan saya memahami ada potensi bisa efek samping atau komplikasi di kemudian hari. Jadi di bagian kedua ini kita benar-benar mendeklarasikan nih pasien ataupun keluarga pasien tahu apa resiko, kebaikan dan manfaat treatmentnya ya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah alternatives. I understand that there may be alternative treatment available. Saya memahami ada pilihan lain, alternatif lain dari upaya pengobatan ini. Maka kemudian, and I have had the opportunity to discuss this with my healthcare provider. Dan saya punya kesempatan untuk mendiskusikan ini, pilihan alternatif lain dengan penyedia pelayanan kesehatannya, baik rumah sakit dan dokternya. Sampai di poin ini, teman-teman bisa lihat kita boleh menolak, boleh mencari, dan boleh melihat alternatif yang lain. Tapi pada saat ini ketika kita membaca consent form, kita paham keputusan kita kenapa tidak mengizinkan treatment ini atau mengizinkan, dengan informasi bahwa kita juga tahu alternatif lain ya.
Next ada, I understand that I have the right to refuse the treatment. Nah, ini yang penting, refuse the treatment. Saya juga memahami bahwa ada hak saya untuk menolak perawatan ini. And that doing so, dan dengan melakukan itu, so may have consequences for my health. Itu penolakan yang saya bisa lakukan itu juga punya konsekuensi terhadap kesehatan saya. Kemudian berikutnya adalah confidentiality. Confidentiality adalah kerahasiaan. I understand that my personal health information will be kept confidential. Saya paham bahwa nanti informasi kesehatan saya ini akan disimpan rahasia in accordance with applicable laws and regulation, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin berikutnya adalah voluntary consent. Ini adalah kesediaan secara sukarela, begitulah kurang lebih ya. I understand that my consent to receive treatment is voluntary. Saya memahami bahwa kesediaan saya menerima perawatan dan tindakan ini adalah voluntary. Voluntary itu apa? Sukarela ya. And that I can withdraw my consent at any time. Dan saya bisa menarik kesediaan saya ini kapanpun. Poin berikutnya adalah question. Question ini adalah pertanyaan. I understand that I have the right to ask questions about my treatment. Saya memahami bahwa saya punya hak untuk bertanya tentang perlakuan atau tindakan medis yang akan dilakukan kepada saya. And my healthcare provider will provide me with the information to the best of his ability. Dan penyedia kesehatan termasuk rumah sakit dan dokter akan memberikan saya informasi yang maksimal tentang ini. Ya, poin yang terakhir adalah concern ya. Ini intinya ini ya. I have read this consent form or it has been read to me and I understand and agree to its content. Nah, ini yang saya bilang tadi. I have read this consent. Saya sudah membaca form kesediaan ini, or it has been read to me, atau sudah dibacakan kepada saya. Seperti contoh saya waktu sakit ya, waktu di Aberdeen, saya nggak sempat baca, saya dibacain dan dijelaskan ya. And I understand and agree to its contents. Dan saya juga memahami dan setuju dengan isi dari surat persetujuan perawatan ini ya. Nah, bagian paling akhir itu adalah patients namanya ya. Ini saya ambil dari contoh ya, mahasiswa yang ngumpulin pertama nih atau awal ya. Monica Tiara Anastasia, date April 9, 2023. Ada signature-nya gitu ya. Nah, saya kira itu. Alright, that's a wrap for today. Itu sekira untuk consent form hari ini kita sudah belajar apa maknanya, beberapa vocabulary yang kita bisa bahas, dan mungkin mudah-mudahan jadi pasien. Tetapi kan ini juga berguna ketika Anda adalah mahasiswa kesehatan, kedokteran, kebidanan, keperawatan, atau peneliti. Karena consent form ini juga berguna ketika teman-teman jadi peneliti dan akan mengambil data dari vulnerable subjects, dari subjek yang atau calon partisipan yang perlu dimintai kesediaannya secara formal ya. And that's all for today BBI. I hope you can learn something from today's materials and lessons. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Atau boleh menambahkan kalau saya kurang dan salah menyampaikannya. Atau juga pertanyaan juga boleh ya. See you, bye-bye.